Istijmar itu ialah mengharumkan badan dengan bukhur. Jadi mengharumkan badan itu bukan hanya dengan minyak wangi, tetapi juga dengan bukhur. Sekali lagi ini perlu digarisbawahi, karena tidak setiap yang dibakar itu otomatis mesti bahannya alami semua. Dan dengan demikian tidak otomatis semuanya menjadikan kebaikan. Nah, ini tip itu juga akhirnya meliputi yang dibakar. Hanya saja selama ini saya memang lebih banyak menyebutkan karena memang agak gimana, tip itu istilah yang masih tidak begitu akrab. Yang lebih masyhur di masyarakat kita itu kan minyak wangi semisal ini gitu ya, atau semisal ini minyak wangi. Sehingga penyebutan tip itu lebih sering saya sebut dengan minyak wangi yang tabii, asli dan thayyib. Jadi alami, asli dan membawa kebaikan. Tetapi sebenarnya cakupannya bukan hanya pada minyak, melainkan juga bukhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang-bincang kita, bincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Nah, kali ini kita akan bicara yang harum-harum ya, memang selalu harum-harum Ustaz ya. Karena namanya saja wangi ya. Iya betul, yang wangi-wangi, Masya Allah. Dan ini wewangi yang insya Allah kita ikhtiarkan untuk diridhai oleh Allah Ta'ala, mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tentang kayu wangi Ustaz. Kayu wangi. Apa saja atau merujuk kepada ud ya yang utama ya? Pada dalam hadis itu disebutkan al-aluwah. Al-aluwah. Atau nanti dalam perkataan salafus saleh, dalam perkataan sahabat, itu kita juga menjumpai perkataan bukhur, atau nanti dalam hadis juga kita menjumpai istijmar. Istijmar itu ialah mengharumkan badan dengan bukhur. Jadi mengharumkan badan itu bukan hanya dengan minyak wangi, tetapi juga dengan bukhur. Karena itulah bukhur yang baik. Sekali lagi ini perlu digarisbawahi, karena tidak setiap yang dibakar itu otomatis mesti bahannya alami semua. Dan dengan demikian tidak otomatis semuanya menjadikan kebaikan. Nah, ini tip itu juga akhirnya meliputi yang dibakar. Hanya saja selama ini saya memang lebih banyak menyebutkan karena memang agak gimana, tip itu istilah yang masih tidak begitu akrab. Yang lebih masyhur di masyarakat kita itu kan minyak wangi semisal ini gitu ya, atau semisal ini minyak wangi. Sehingga penyebutan tip itu lebih sering saya sebut dengan minyak wangi yang tabii, asli dan thayyib. Jadi alami, asli dan membawa kebaikan. Tetapi sebenarnya cakupannya bukan hanya pada minyak, melainkan juga bukhur. Kalau kita menjumpai dalam hadis tentang surga, Masya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya, begitu ya. Nah, itu ada ada yang mendapatkan keistimewaan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mereka ini memiliki perabotan, diberi dikaruniai perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Sisir-sisir mereka juga terbuat dari emas, dan tempat perapian mabkhorah, ya, tempat perapian mereka terbuat dari al-aluwah. Al-aluwah. Al-aluwah ini ada apa? Al-aluwah itu kemudian kita mendapatkan penjelasan bahwa Abu al-Yamani mengatakan, yakni yang dimaksud dengan al-aluwah adalah ud. Ud itu bisa dari agar wood, bisa dari alus wood, atau yang lain-lainnya, tapi secara keseluruhan adalah gaharu. Karena gaharu itu pada umumnya adalah agar wood gitu ya. Agar wood gitu ya. Nah, ada penjelasan lain mengenai wangi yang lain, keringat mereka seharum misik. Yakni ini masih dari Abu al-Yamani, yakni misik ghazal gitu ya. Maksudnya apa namanya, dari ini misik. Rusa gitu ya. Ya. Maksudnya misik ghazal ini penjelasan bukan dari Abu al-Yamani, dari Abu al-Yamaninya, karena di saat itu namanya misik itu pasti misik ghazal. Nah, ini yang perlu dikelirkan.
Adapun Imam Mujahid mengatakan karena dalam hadis itu ada penyebutan al-ibkar, artinya awal fajar, sedangkan al-asyi condongnya matahari ke barat hingga akan terlihat akan terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Ini sebenarnya kaitannya dengan konteks hadis keseluruhan yang kita tidak bacakan agar kita bisa lebih fokus kepada apa namanya tadi al-aluwah. Al-aluwah sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-aluwah itu adalah ud atau apa namanya atau sondal, cendana. Cendana ya. Cendana. Karena sama-sama kayunya wangi ya. Sama-sama kayu wangi dan itu memang lebih berwibawa, lebih apa namanya lebih berharga dibanding beberapa kayu wangi lainnya. Karena itu ada kalanya ini disifati dengan aziz, wewangian yang aziz itu, yakni pada gaharu maupun sondal tadi, cendana tadi, demikian pula berkenaan dengan ambar maupun misik. Tetapi sebutan aziz erat kaitannya dengan gaharu begitu. Nah, kita memperoleh gambaran bahwa gaharu itu menjadi wewangian masjid antara lain dari apa yang disampaikan oleh Nuaim Ibn Abdullah Al-Mujammar. Beliau adalah ahlul Madinah, dia adalah ahli Madinah, seorang faqih, dan menarik ini faqih yang beliau ini dulunya adalah budak. Jadi beliau adalah maula atau bekas budak dari keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ingat itu Ustaz, di dalam Quran ada juga budaknya wanita Mesir itu. Padahal itu sangat mulia. Masya Allah. Nabi Yusuf kan ya, itu juga di budak-budaknya. Gitu. Iya. Artinya, tapi pada sisi lain itu betul ya. Artinya itu memang itu budaknya. Iya. Pembantunya, gitu. Kan juga diartikan pembantunya gitu ya. Pada sisi lain kita mendapati bahwa sebagaimana maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian maula dari Abdullah bin Umar, putranya itu. Atau yang lain-lainnya, ini banyak yang menjadi orang-orang yang sangat cemerlang. Kenapa? Karena mereka ketika menjadi budak itu bukan cuma diperas tenaganya, bahkan bukan demikian, melainkan dididik. Masya Allah, ini ya. Sehingga ketika Nuaim bin Abdullah Al-Mujammar ini disebut, artinya Nuaim ini merupakan sosok yang otoritatif, kredibel keilmuannya. Jadi bukan cuma karena sering mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan begini atau begitu, melainkan beliau seorang faqih. Nah, apa yang menarik dari Nuaim ini? Nuaim itu biasa membakar bukhur, dan bukhur itu maknanya kepada gaharu, yang dibakar itu gaharu. Walaupun bisa saja yang dibakar itu luban, alias frankincense, alias apa namanya itu ya. Kalau disebut kemenyan, kurang pas, karena kemenyan itu berbeda lagi. Kalau frankincense kan boswellia ya kalau nama latinnya. Walaupun kita tidak terlalu berkepentingan dengan nama latin itu. Nah, beliau membakar bukhur untuk apa namanya, untuk mengharumkan Masjid Nabi SAW. Masya Allah, untuk Masjid Nabawi berarti. Ya. Berkenaan dengan bukhur ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian menerangkan mengenai ada dua macam ud alias gaharu gitu ya. Ini agar lebih jelas. Yang satu untuk pengobatan yang disebut sebagai al-qust, dan kemarin pada masa pandemi kita mengenalnya qustul hindi. Jadi ini termasuk jenis oud, tetapi bukan oud yang dipakai untuk berwewangi. Yang kalau dibakar itu tidak menimbulkan bau harum. Melainkan ini adalah oud, ya termasuk oud. Hanya saja rumputnya oud, hanya saja ini berfungsi untuk pengobatan. Nah, yang dipakai untuk mewangikan masjid itu ialah oud, dalam makna gaharu yang wangi itu. Itu. Kalau kita tengok pada Tibul Masajid wa Zinatus Shalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Khuzaim, maka di sana terdapat penekanan yang sangat besar
bahwa terutama pada 2 orang itu hendaklah dia itu bertatayub itu berarti mewangikan diri dengan menggunakan tib sebagai bagian dari mewangikan masjid. Masya Allah. Jadi di antara sebab bagusnya sholat itu ialah apabila dua orang ini menggunakan harum-haruman yang terbaik. Siapa itu? Imamnya dan kemudian muadzinnya. Oh, oke. Tentu saja bukan hanya pada 2 orang ini. Ini yang paling pokok adalah imamnya, kemudian muadzinnya, dan sesudah itu selainnya ini hendaklah datang ke masjid dengan menggunakan wewangian dan menjauhi bau-bauan yang tidak sedap. Di masa Rasulullah Muhammad SAW pernah ada bau yang tidak sedap, tidak enak. Dan kemudian dihadirkan pada beliau SAW itu sejenis sayur-sayuran. Sebagian menerjemahkannya sebagai kubis. Tapi saya khawatir, saya tidak berani memastikan karena saya masih perlu menelusuri lebih jauh apakah itu kubis. Karena kalau kubis yang kita ketahui ini kan tidak begitu berbau ya. Iya. Nah, sebab penerjemahan itu mungkin untuk mendekatkan tetapi tidak sepenuhnya mewakili. Ya? Betul. Contohnya idkhir. Iya. Idkhir ini kan satu jenis yang sangat khusus. Simbubukun sikhunatus subspesialis leniker. Yang baunya sangat harum. Paling dekat adalah dengan Simbubukun nardus atau Simbubukun citratus. Simbubukun nardus itu berarti serai wangi. Simbubukun citratus adalah serai dapur. Dua-duanya masih ada harum-harumnya, dan Simbubukun nardus itu biasa dipakai untuk mewangikan misalnya kereta api yang bagus atau hotel-hotel yang bagus, tempat-tempat yang bagus. Artinya sesuatu yang memang ma'ruf dipakai sebagai harum-haruman yang baik. Itu Simbubukun nardus. Nah, idkhir itu lebih baik lagi. Tetapi ketika tadi konteksnya penerjemahan, ketika diterjemahkan tuh kan akhirnya ada yang menerjemahkan sebagai alang-alang. Oh, jauh sekali. Jauh sekali. Masih mending kalau dekat-dekat dengan vetiver alias akar wangi. Ya. Oh iya, ada juga yang menerjemahkan akar wangi ya. Iya. Ada yang menerjemahkannya sebagai serai, ada yang menerjemahkannya sebagai rumput, ada yang menerjemahkan sebagai kayu-kayuan semak-semak. Nah, ini kan penerjemahan penerjemahan dari idkhir. Nah, karena itu tadi saya belum berani memastikan. Tetapi sebagian penerjemah menyebutkan bahwa itu adalah kubis. Kubis. Tapi yang paling pokok ialah sesuatu yang menimbulkan bau tidak sedap, menjadikan orang sekelilingnya itu terganggu, hendaklah seseorang itu tidak mendatangi masjid berat seperti itu. Artinya kalau misalnya dia itu habis makan bawang putih yang bisa mengganggu orang sekelilingnya, atau jengkol yang bisa mengganggu orang sekelilingnya, atau tadi itu disebut tadi sejenis kubis, tapi saya tidak masih ragu-ragu untuk memastikan ini kubis. Tapi pada pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan bau tidak enak, maka itu pula yang menjadikan malaikat tidak suka dengan bau itu. Dan itu dihindari ya. Dihindari sebelum ke masjid, jangan memakai, jangan menggunakan, jangan memakan yang semacam itu. Iya. Tapi kalau kembali kepada konteks awal, yakni hendaklah kita ini mengharumkan masjid dengan bukhur. Yang bukhur itu terutama dari ud, dari gaharu, atau kita sendiri terutama pada 2 orang yakni imam dan muadzinnya itu berwewangi, apakah dengan beristijmar, yakni mewangikan diri dengan menggunakan bukhur, karena ini baunya menyebar ke sekeliling. Yang ini sekali lagi merujuk kepada ud atau sondal. Atau yang kedua ialah dia bertatayub dengan menggunakan duhan. Duhan ya. Duhan. Minyak wangi dari hewan atau dari kayu. Kayu ya. Tapi yang jelas menggunakan hal-hal yang wangi yang membuat masjid itu menjadi tempat yang membuat orang betah di dalamnya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini informasi yang sangat berharga untuk para jamaah masjid secara umum maupun para
petugas tadi Ustaz ya, petugas khusus yang Terutama Allah, dua orang tadi ya ini. terutama 2 orang tadi. Malah saya juga bayangkan kalau ada khutbah Jumat, khotibnya juga ya, kalau orangnya berbeda, ini Iya. khotibnya ini juga Kalau di masa perlu sekarang ya. mau tambahkan, karena dahulu imam itu sekaligus adalah Khotib. khatib. Jadi kalau kadang imamnya beda dengan khotibnya, maka khotib juga perlu bersungguh-sungguh untuk memuliakan masjid dengan memakai tib tadi ya, minyak wangi yang tabi'i, asli, alami dan thayyib. Demikian, semoga insya Allah kita termasuk orang yang Allah Ta'ala gerakkan untuk mau memuliakan apa-apa yang Allah Ta'ala muliakan, termasuk masjidnya, termasuk dengan menggunakan tib, ya, minyak wangi yang sekali lagi yang alami, asli dan membawa kebaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.